Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa nilai ekspor nikel hasil hilirisasi semakin meroket, yakni bisa tembus hingga 500 triliun rupiah. Melonjaknya nilai ekspor nikel dari hilirisasi ini sudah sering disinggung oleh Jokowi. Sebelum ada hilirisasi pada periode tahun 2017 sampai tahun 2018, catatan Kementerian Investasi atau BKPM menunjukkan bahwa nilai ekspor biji nikel Indonesia hanya senilai 3,3 miliar dolar atau sekitar 51,2 triliun rupiah. Saat sebelum dibangun industri smelter, kita mengekspor mentah bertahun-tahun. Ekspor yang hanya mentahan nikel, nilainya setiap tahun kurang lebih 30 triliun rupiah. Begitu smelter dibangun ekspor kita mencapai 500 triliun rupiah. Jokowi menyatakan bahwa naiknya nilai ekspor nikel hasil hilirisasi tidak hanya menguntungkan perusahaan saja. Ia menegaskan, Indonesia juga mendapatkan penerimaan negara yang meningkat, seperti dari pajak perusahaan, pajak penghasilan karyawan, hingga penerimaan negara bukan pajak PNBP. Yang untungkan perusahaan, tidak seperti itu. Karena lompatan rupiah tadi saya katakan, kita memungut namanya pajak perusahaan, pajak karyawan, royalti kita dapat, biaya ekspor kita dapat, PNBP kita dapat semuanya. Indonesia akan mendapatkan tambahan dari dividen yang besar jika ikut andil dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian, bukan hanya perusahaan yang menguntungkan, tapi negara juga mendapatkan penerimaan yang besar. Inilah yang kita dorong hilirisasi nggak hanya urusan tembaga, nikel, timah, tapi juga akan kita dorong di perkebunan, perikanan, kelautan, pertanian. Kita harus mulai hilirisasikan dengan kesempatan nilai tambah dalam negeri dan membuka kesempatan kerja yang tinggi. Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menepis kabar terkait penjualan nikel Indonesia yang mengalami penurunan. Dia menyebut justru pendapatan nikel mengalami peningkatan sebesar 5 kali lipat sejak 2015 dengan pendapatan ekspor lebih dari 500 triliun rupiah karena sukses melakukan hilirisasi. Tapi katanya ada yang bilang kalau pendapatan nikel dari penjualan itu rendah, 2015 aja peningkatan pendapatan ekspor ke Indonesia sudah melesat 5 kali lipat dengan angka lebih dari 500 triliun rupiah. Apabila Indonesia terus melanjutkan hilirisasi nikel, dia optimistis pendapatan nikel dalam negeri akan terus meningkat. Pemanfaatan hilirisasi nikel tidak hanya memperkuat perekonomian, tapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin di industri energi bersih. Dengan pemanfaatan hilirisasi nikel, tidak hanya memperkuat ekonomi kita, tapi juga membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin di industri energi bersih. Terkadang kita rela melalui beribu-ribu pulau untuk mencari harta karun, tapi sebenarnya kita nggak sadar kalau harta karun itu ada di bawah kaki kita selama ini. Badan Pusat Statistik BPS mencatat hasil olahan biji nikel menjadi barang yang masuk dalam 5 besar komoditas diekspor ke China. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan hal tersebut berkat kebijakan hilirisasi atau dibangunnya smelter di Indonesia. Hal ini tentunya seiring dengan kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter pengolahan biji nikel yang sejak tahun 2022 hingga Agustus tahun 2023 ini komoditas nikel masuk dalam 5 besar komoditas yang diekspor ke Tiongkok.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan nilai ekspor nikel melompat naik menjadi 500 triliun rupiah usai hilirisasi dilakukan. Padahal sebelumnya, menurut Jokowi, nilai ekspor nikel hanya sekitar 30 triliun rupiah. Hal ini ditekankan Jokowi karena masih banyak salah paham terkait hilirisasi yang dituding hanya menguntungkan satu pihak saja. Jokowi pun menegaskan Indonesia juga mendapatkan keuntungan yang banyak dari dibangunnya industri smelter. Saat sebelum dibangun industri smelter, kita mengekspor mentah bertahun-tahun. Ekspor yang hanya mentahan nikel, nilainya setiap tahun kurang lebih 30 triliun rupiah. Begitu smelter dibangun ekspor kita mencapai 500 triliun rupiah. Dengan nilai ekspor yang melonjak tinggi itu, Jokowi menekankan bukan hanya perusahaan smelter saja yang mendapatkan keuntungan, tapi Indonesia juga. Adapun penerimaan lain yang didapatkan Indonesia, yakni pajak perusahaan, pajak penghasilan karyawan, hingga pajak penerimaan bukan negara (PNBP). Yang untungkan perusahaan, tidak seperti itu. Karena lompatan rupiah tadi saya katakan, kita memungut namanya pajak perusahaan, pajak karyawan, royalti kita dapat, biaya ekspor kita dapat, PNBP kita dapat semuanya. Apalagi jika Indonesia juga ikut andil dalam perusahaan tersebut, akan mendapat tambahan dari dividen yang besar. Dengan begitu, bukan hanya perusahaan yang menguntungkan, tapi negara juga mendapatkan penerimaan yang besar. Inilah yang kita dorong hilirisasi nggak hanya urusan tembaga, nikel, timah, tapi juga akan kita dorong di perkebunan, perikanan, perlautan, pertanian. Kita harus mulai hilirisasikan dengan kesempatan nilai tambah dalam negeri, dan membuka kesempatan kerja yang tinggi. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.